Halo guys, kembali lagi ke Psikologi. Psikologi. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja di sana kan? Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih, Jo? Hari ini kita bahas tentang relationship. Relationship, asik. Relationship. Lebih ke hubungan ya, hubungan. Kamu mau bahas hubungan apa? Percintaan atau hubungan gelap? Hubungan gelap. Hubungan gelap. Hubungan yang terang belum ada, langsung gelap, Jo. Banyak yang main belakang kan. Oke. Boleh. Yang pertama kita poin-poinnya apa aja nih? Pertama. Kali ini kita lebih ke apa nih relationship-nya? Jadi kali ini kita akan bahas 3. Ya. Kita relationship-nya dari segi pertemanan dulu, terus pasangan, terus keluarga. Jadi kita bahas semua jenis relationship. Semua jenis relationship. Ya, kecuali hubungan gelap tadi. Ya, hubungan gelap. Ya, terus hubungan adik dan kakak enggak? Itu keluarga enggak sih? Iya. Jadi kita yang pertama bahas poin pertama dulu aja deh kali ini ya. Pertemanan ya. Tentang pertemanan ya. Oke, menurut kamu nih pertemanan kayak apa sih yang kamu sebut ini berteman gitu? Kan ada itu kayak temenan cuma say aja kayak ya kenal-kenal aja. Nah, itu mah ngaku kenal itu. Enggak biasanya kan ada kayak nih kayak di kampus misalnya ada temen kenal ini jadi kayak ya anggapnya berteman cuma ya, bukannya deep gitu loh. Ya enggak deep gitu loh. Cuma aku kenal terus pernah hangout bareng tapi enggak yang benar-benar deep gitu. Jadi ya apa nih menurut kamu kayak pertemanan yang gimana sih menurut Jo? Gimana ya? Yang pasti sih nggak ngutangan. Ngutang nggak apa-apa. Ngutang nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau ngutang bisa ke Jo ya. Nggak apa-apa, cuman maksudnya selama omongan itu bisa dipegang ya. Karena kan ya gimana ya, namanya orang kalau misalnya butuh bantuan kan kita nggak mungkin kayak nggak bawa gitu. Iya. Ya tetap kita harus aja bantunya, cuman tetap yang namanya teman kan apa ya? Ya omongan ya. Balik lagi ke trust gitu. Jadi kayaknya gimana ya, pertemanan itu nggak soal cuma waktu doang kamu udah teman sama dia berapa lama, tapi mungkin kayak itu mungkin kayak misalnya Marcel ada masalah cerita atau mungkin kita bisa ngasih feedback atau segala macam. Betul. Tapi kalau cerita pun bukan nggak menutup kemungkinan bisa jadi toksik juga kan? Bisa. Nah itu gimana kan misalnya udah kali berteman kita udah lama terus ya sering cerita tapi suatu saat ketahuan nih kalau apa? Misalnya si Jo ini ternyata kayak dijelek-jelekin gitu loh. Jadi kamu cerita ke aku cerita ke teman-teman lainnya. Jadi ember. Topik gitu ya. Iya, jadi kayak si Jo ini aku bilangin kayak gini-gini tapi dia tuh gini kayak gitu loh. Susah sih deh itu. Harusnya ini bintang tamunya cewek ya harusnya ya. Iya, cewek satu di sini ya. Karena memang cewek kan yang lebih banyak. Iya, tolong ya teman-teman kalau punya teman cewek bisa diajak ke sini kita undang ya. Iya, nanti aku kasih CP-nya Marcel ya. Iya, nanti kasih CP-nya ke saya nanti. Siapa tahu bisa jadi bintang tamu sama teman ngobrol. Ya, jadi teman hidup juga bisa. Iya, boleh. Nah, oke lanjut aja. Gimana? Kriteриanya yang 40 ke atas ya. Waduh, jangan terlalu tua, Bang. Kan dikirain lumayan. Mau kondo dong. Enggak. Saya cari yang malah cari jodoh enggak deh. Ayo langsung aja lanjut ke topik. Back ke topik aja. Iya, berarti pertemanan tuh gimana susah ya. Misal ya, karena kayaknya faktornya terlalu banyak gitu loh. Ya. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Ya menurut kamu yang kompleksnya gimana, Pak? Yang bisa kamu terima gitu? Kan nggak semua. Nggak nyusahin. Nggak nyusahin itu kayak gimana? Kalau ngutang itu nyusahin loh. Ngutang itu nyusahin loh. Nyusahinnya kalau misalnya kita memang orang kelihatan ya orang yang benar-benar butuh sama orang-orang yang ngutang buat kesenangannya dia sendiri. Iya. Nah kalau yang butuh itu kadang itu kayak kita ngutangin nih, kita kasih nih. Oke lah kita kan mungkin ada teman ya udahlah apa-apa. Terus dia itu ternyata molor sampai bertahun-tahun. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Kondisinya juga, ya. Itu kan ya meskipun kita ya udahlah gitu tapi dalam hati kecil kita mesti teriak bayarin cung. Ya enggak sih? Iya. Terus apalagi sama yang ini udah pinjem lagi terus hidupnya itu kayak nggak punya beban gitu, kayak hidupnya itu kayak lebih kayaknya yang ngutangin lebih hemat gitu ya. Iya, yang ngutangin tuh hidupnya biasa-biasa tapi dia tuh lebih kayak orang kaya gitu loh. Iya. Life-nya tuh kayak boy lebih tajir daripada yang ngutangin, padahal itu ngutang. Iya. Karena dengan gitu itu lebih nyebelin lagi tuh kayak gitu. Iya, jadi memang tapi biasanya orang kalau buat ngetes karakternya orang itu justru biasanya sama uang. Betul ya, memang mau uang. Iya, jadi ya balik lagi sih. Memang ngetes, kalau menurutku memang ngetes yang paling gampang itu pakai uang. Karakternya kelihatan, dia tanggung jawab nggak, omongannya bisa dipegang nggak, terus dia respect nggak. Kalau misalnya dia
nggak ada ngabarin kayak dia punya kewajiban misalnya sama temanmu ada yang ngutang ke kamu tapi nggak ngabarin apa-apa, iya. berarti kan dia nggak respect buat apa? Ya nggak respect, dia cuma datang hanya untuk butuh aja, Iya. karena dia kepepet, udah terpaksa lah aku Iya. nge-Ci ini minta Iya. duit gitu, Jadi pinjem duit. itu anggapannya kayak kamu dibuat opsi-opsi cadangan doang, pantalan doang. Iya, ya betul ya. Jadi gimana ya? Gimana susah kan jadi ngomongnya gimana? Ya lebih ke intinya poinnya lebih ke ini ya, trust ya, kepercayaan ya, itu penting. Ya. Kayak tadi kan dengan kayak kita temen kan nyediain hati percaya sama kalian gitu, nyediain. Iya. Nggak gampang loh kayak gitu. Iya. Ketika kalian patahin itu trustnya itu udah wis kayak anu aja, kayak Iya. ya wis cukup tahu aja gitu. Iya. Cukup tahu aja, udah cukup tahu aja. Buat Karena apa? iya, karena kalau dipinjemin kan berarti tanda orang itu percaya kan. Oh ya kita nggak berteman sama kamu juga nggak Ya kurang mungkin apa-apa lah. kan, ya kan? Iya. Ya udah buat apa? Iya. Jadi kita ini juga ya saling inilah, saling simbiosis lah intinya ya. Saling menjaga. Jadi Ah. kamu dibantu ya tahu diri. Yang penting trust saja. Iya, gitu. benar. Trust. Jadi lebih ke kepercayaan ya. Kepercayaan. Berarti pertemanan itu harus ada Ada rasa ujiannya. percaya. Harus ada ujiannya. Percaya. Kalau untuk kayak kebiasaan-kebiasaan ya kan kita terima, maksudnya oke lah, at least kamu punya kebiasaan buruk kayak gini ini aku terima. Selama kalian bisa menerima semua kejelekan teman kalian, ya fine aja. Tapi ketika ada hal kan orang yang benar-benar tutup mata nggak ngurus lah kayak gitu, wis pokoknya apa Iya. nggak ngurus, tapi endingnya nyesek sendiri loh, kan kok kayak gini. Itu kayaknya orang Kok tipikal ini? people pleaser nggak sih? Nah itu People pleaser. pleasure ya, pleasure. Iya, pleaser. Jadi kayak diminta apa-apa kayak nggak susah nolak gitu loh. Ya, sungkanan. Kalau aku uangnya orangnya nggak suka sehingga gitu ya, bisa nih enggak ya udah gitu kan. Iya. Daripada nanti malah nggak enak kan, nggak Jadi enak. bom waktu di belakang gitu kan. Ya nggak enak juga kan, jadi kayak misalnya ngajakin pergi kali ya nggak gitu ya, aku misalnya kan namanya orang kan ada yang benar-benar bisa karena pengen, Ya. terus ada yang bisa karena sungkan, Ya. terus ada yang benar-benar aku nggak mau gitu, tapi dia ya sama sih kayak sungkan sih ya. Pokoknya kalian harus intinya harus terbuka, nggak wes aku nggak gitu. Misalnya atau mungkin perginya kemana, clubbing atau apa, nggak wes dosa. Wah. Asik. Atau Yuk cuy kemes. Iya. Oke, saya selalu kemes. SES dong, kok malah promosi gereja. Jadi ya apalah ya, pokoknya Apa betanya? ngomongin aja. Apa yang ngomongin gereja Iya. coy? Iya. Gak ada sangat sama gereja. Nanti kamu diusir. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa Jadi itu? Lanjut. lanjutnya buat kalian yang sungkanan, jangan sungkan-sungkan untuk menolak gitu. Tapi bisa ada yang maksa. Wes lah ikut to tak bayari. Ya, kalau kalian sudah merasa kalian nggak bisa untuk menolak atau kayaknya tertekan deh, ya sudah jangan ditemenin. Sesimpel itu, iya. Tolak aja. Kalau aku biasanya sering, kamu kok maksudnya nggak dipikir-pikir dulu kayak atau apa ya, Iya, kan iya. orang tipikalnya nggak mau PHP orang lah. Daripada kamu nanti waktu hari ya apa ditanyain loh, padahal aku wis kayak gini-gini loh, tak sedia gini. Nah itu jadi kan malah nggak enak sendiri kan gitu. Enggak, itu senjata sebenarnya. Bikin orang supaya Sungkan. nggak enak karena dia kayak udah ada effort. Itu kan teman bangke. Jadi itu kayak ayo lo kenapa anjing. Ayo ya. Oke. Kita lanjut ke topik sudah ya pertemanan. Fun fact nih. Fun fact. Apa tuh fun fact? Fun fact-nya biasanya kalau cewek sama cowok itu nggak bisa benar-benar berteman. Setuju ya? Oh, bisa. Hah? Bisa. Gimana kalau bisa? Bisa selama cowoknya nggak suka ceweknya. Oh, mau dong bro. Loh, salah. Gimana? Misalnya kamu jalan ya. Kamu misalnya jalan sama temenmu cewek, tapi kamu kayak wah anjir ini cewek cakep ya. Kamu nggak akan bisa, serius nggak akan bisa temenan. Tapi kalau kamu jalan sama cewek yang kayak apa ya, di kepalamu itu bahkan untuk tertarik atau untuk Nggak. Arah ke kayak misalnya Iya. di best skenario nya kamu bisa jalan berdua itu nggak ada, aman-aman aja teman. Oh, belum tentu bro. Sorry. Uh. Nggak mungkin. Ini aku jauh ya. Nggak Iya, mungkin. Antara pasti ada nih nggak cewek ya yang seneng duluan, temen Iya. duluan, atau cowok temen duluan, Iya. atau sama-sama demen. Iya. Pasti itu terjadi. Hati kecil nggak mungkin. Misalnya kamu nggak tertarik dia, ceweknya pasti tertarik sama. Iya, tapi maksudnya ini kalau misalnya diomong dari salah satu ya itu bisa. Cuman pasti ada satu yang pasti suka itu ada. Iya. Berarti kan nggak benar-benar bisa berteman, benar-benar bisa berteman nggak? Bisa. Kayak cowok sama cowok, cewek sama cewek.
Tapi jangan disamain yang itu bro, jangan yang mau dong. Aku tahu ini dia pasti karena kesana, paham aja ini. Jangan gitu. Kalau sama cewek sama cowok, Iya, mungkin benar. Katanya benar. meskipun bisa, ya, tapi pasti ada salah satu yang ada feeling lebih besar. meskipun cowoknya udah punya cewek atau ceweknya udah punya cowok, jadi kayak punya sendiri. Tapi ketika pada mereka masa-masa sama pasangan mereka masing-masing ya, ribut mungkin ada masalah ada apa, curcol kan mereka berdua pasti. Enggak pasti. Kalau bestie loh, ini temen kayak benar-benar sahabat gitu, sahabat. Ya, Sahabatnya artinya kan pasti meskipun dia punya pacar tetap ngobrol kan, nggak mungkin nggak. Ya itu Pasti cerita, pasti cerita, nggak mungkin. Aku aja punya temen yang udah menikah aja pasti cerita. Iya, Suamiku kayak gini-gini lah gitu kan. Ya aku nggak pernah sih. Soalnya aku menurutku ya itu red flag kalau kamu menceritakan di hubungan tuh ke orang lain tuh menurutku kayak nggak Iya. penting. Mungkin Ya ditelan sendiri aja. mungkin saat ini ketika kamu menjalani suatu hubungan mungkin permasalahan ya, nggak mungkin kamu bisa menahan sendiri. Antara kamu cerita ke pasanganmu, cerita ke orang tuamu atau ke Ya. temanmu, pasti. Kalau nggak itu manusia segila. Serius, kamu pendem sendiri. Sedikit pun pasti kamu bakal cerita sama teman. Aduh, pusing gue. Pasti temen aja ini Ya. pasangan pasti. Itu kan artinya kamu capek udahnya, capek. Pasti nggak bisa nahan. Meskipun sekuat-kuatnya kamu nahan kayak gitu, pasti ada kayak gitunya pasti. Kesel aku, capek. Ya itu balik ke orang sih, itu balik ke orang. Ya, Emang nggak semua. Cuman kalau aku ngelihat pada dasarnya ada yang biasanya bukan. Pada dasarnya adalah biasanya kalau kamu cerita sama orang itu bukannya makin bagus tapi makin jelek. makin buruk. Iya, betul. Jadi menurutku cerita sama orang itu Ya nggak itu. ada bagusnya. Ya, makanya itu kayak tadi balik lagi pertama, trust, Iya. kepercayaan. Ketika percaya itu dipatahin, udah nggak bisa. Gini, Malah memperburuk keadaan. Gini, Betul. anggapnya trust ya. Karena kamu lebih trust sama temanmu daripada pasanganmu itu juga jelek. Iya, betul. Cuma kan orang-orang ini kan karena mungkin nggak ada yang bisa memahami. Pasti ada antara teman, keluarga. Tadi kan kita juga bahas ada yang masa keluarga Ya, atau ya. apa kan. Pasti dari ketiga poinnya kita itu bersangkut pautan mesti. Jadi ketika kamu nggak ingin menceritakan sesuatu, capek, pasti cerita. Misalnya aku nggak bisa ngomong ke mamaku, ke orang tuaku, pasti cerita ke temen. Kalau nggak ke temanku, ke pasanganku. Tapi ke pasanganku juga nggak bisa. Mau pendem sendiri, rasanya tuh nggak mungkin. Ya bisa, Tapi inilah Tuhan kan. iya. Tapi Tuhan masih kasih perantaranya, ya kan? Ya harus karena kadang Bukan nggak harus, Tuhan yang ngasih, bukannya Ya. kamu yang bilang nggak harus. Tapi Tuhan yang ngasih perantara. tapi biasanya Biasanya gini, gitu. kalau kamu udah berdoa biasanya sudah hilang. Maksudnya untuk menceritakan ke orang itu kadang udah hilang berapa persen besarnya itu udah hilang. Jadi Gini, perantara itu sebenarnya gini. Mungkin kamu bisa nahan, misalnya sama cewek kamu udah kayak gini hubungannya. iya. Kamu nahan, nulis gak cerita, orang tua gak cerita, Iya. diem aja. Tapi sampai kamu kan blunder, putus Kenapa? kan. Habis itu pasti Tuhan ngasih perantara. Mungkin ada kenalan baru. Ya, Mungkin plong ya hati kamu. Oh ya udah aku ada orang baru. atau mungkin bestie. Tapi pasti ditanyain, kamu sama mantanmu dulu putus kenapa? Pasti cerita, nggak mungkin enggak. Oh iya, kalau itu masih cerita. Nah, ya itu kan perantara. Sama aja kayak gitu. Itu ibaratnya kamu simpen, kamu. Kalau sudah berakhir terserah ya. Tapi Nah. kalau masih dalam Tapi bisa hubungan sih kamu, menurutku kamu nggak mau cerita bisa nggak? bisa. Aku sering gitu. Bisa, kamu nggak ceritain. Tapi kebanyakan cerita kan. Enggak. Maksudnya ditanyain misalnya, kenapa aku putus dulu? Oh, karena gini-gini. Sama aja bro. Tanda kutipnya kalau sudah putus iya. Iya. Tapi Ya, sama kalau aja. tapi kalau masih dalam berhubungan, Itu sama kayak gini bro. Kayak kamu DP sama bayar terakhir itu loh. Sama kayak gitu. iya. Tapi efeknya beda. Kalau sudah berakhir itu sudah. Iya. Nggak ada input-input dari luar yang bisa mematahkan itu gitu loh. Oke. Daripada debat nih, gue rasa tambah debat. Wah, jadi kayak nggak kerasa kalau ini podcast. Kayak ya no ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, langsung ke poin kedua. Oke, tadi kan pertemanan pasangan deh. Nah Oh, ini bikin lama ini. pasangan kan. Yang pasangan ini, Li. Gimana yang pasangan ini? Ya sudah lah ya. Kalau pasangan biasanya problematiknya kalau ke Gimana? kamu gimana? Problematiknya biasanya apa? Problematiknya ya mungkin sifatnya masih belum sama-sama cocok, belum sama-sama tahu si A pengen apa, si B pengen apa. Oh gitu. Jadi Ya enggak sih? iya betul. Mungkin kan kadang ada yang bisa Bisa terima. ya kalau bisa terima bagus. Tapi kalau enggak kadang kan kadang bisa jadi alasan selesai di tengah jalan. Iya. Atau bahkan yang lebih parah mungkin udah mau ke jenjang lebih lanjut, udah siap-siap baru ketahuan inilah, ketahuan itu. Ya itu mungkin Ya mungkin kayak tadi lah.
aku nggak suka nih kamu Ya, ya, cerita-cerita, ya, dia ya. sukain cerita-cerita. Itu kan udah dua nilai yang beda. Terus pansos, story IG. Iya, mungkin ada yang orang yang suka curhat di Iya, sosmed. iya betul. Teman-temanku juga pernah Iya itu. kan? Udah Mungkin menikah, pasangannya nggak curhat. suka, mungkin pasangannya nggak suka, Iya, value-nya iya. nggak ada. Iya, iya. Teman-temanku juga kayak gitu. Banyak kayak gitu. Pasangan-pasangan itu udah menikah. Rasanya ini. Iya, di story ya Pak, biasa. Cewek-cewek pansos itu biasanya suami kok. Kakak nanti ketahuan nanti kakak harus sebut. Jangan. Ya, biasanya Jadi harus sama ya temannya. Ya, Bener nggak sih? Tapi penting nggak? Kamu dari hubungan yang terakhir, menurutku penting nggak kayak kalau kalian punya satu apa ya value yang sama-sama? ya sebenarnya penting nggak penting sih penting kalau dalam suatu hubungan itu di mana aja, nggak hanya di pasangan, ke keluarga, semua teman penting terusnya. Jadi kayak kalau untuk ya sama kembali lagi kepercayaan, trust. Iya. Trust harus percaya kayak kita kalau sama pasangan kan menerima ada apanya ya apa adanya ya apa adanya ya terima apa Pertama adanya ada apanya dulu ya. ada apanya Wis cantik gitu, nggak mungkin lah apa. ya pokoknya yang menjual nilainya lah Iya. dan tertarik buat kita pacarin kan. Tapi ya kembali lagi dari sekian banyak karakter mungkin dari kan saya ribuan ya banyak ya kita kan Ribuan. jutaan lah bahkan tak lain di dunia ini kan banyak cewek, kenapa kok kamu pilih dia? Kan pasti ada satu nilai yang nggak dimiliki dari jutaan wanita kan. Ya karena Dan kita nerima biar jelek, biar mau tidurnya ngorok, suka ngupil, suka kayak tapi kita suka gitu sama ceweknya gitu kan, suka kan. Ya itu hal-hal yang hal-hal kecil yang harus ini ya, harus disyukurin juga diterima gitu loh. Dan tentunya respect dan percaya ini percaya juga sama dia. Kamu udah kayak gitu, aku juga punya karakter jelek, ya kamu harus terima aku, kamu juga terima aku, kayak gitu kan. Ya. Tapi jangan sampai ketika nanti sudah merit atau apa diungkit, aku ini gelem nerima kon karena ini kayak gitu. Mungkin aku sudah berkorban ini kayak buat kamu bla bla bla. iya, kamu ini pengorbanan juga gini. Kamu effortnya mana? Ora ngono gak terima kon. Ngono cowok. Mati. Iya. Ora ngono, dicedhiki sing iki tak trimo ae ngono. Enak luwih sugih ngono. Luwih sugih. Kalau sudah keluar kata-kata itu udah bubar aja. Iya, ini jangan bubar dong. Maksudnya kita kalau udah merit kan nggak bisa. Kita harus Iya tahu. memperbaiki Tahu. kan. Tapi kan maksudnya ya sebagai orang kan kita harus tahu impact dari omongan yang keluar dari mulut gitu loh. Betul. Jadi kalau Ada orang yang mungkin bisa maafin tapi nggak bisa ngelupain kan kayak gitu kan. Oke, untuk ini ada pertanyaan nih. Seberapa penting peran pasangan dalam kehidupannya kita? Penting nggak? Aku belum Belum penting ya. dia belum merasakan benefit penting apa kan. Ya Belum ada ya, belum. iya belum ada impact Iya, yang tahu. impactful. Oke, kalau Marcel gimana? Maksa, Cok. Marcel Ya, gimana kalau penting. penting ya? Sejauh ini apa Penting kan impactnya buat kamu? mungkin kita kan dari keluarga yang berbeda, jadi punya situasi yang berbeda juga ya. Kalau aku sendiri kan ya tinggal mama aku aja ya, nggak ada papa juga nggak ada, adik juga nggak punya. Jadi pasangan sih bener penting banget. Mungkin berdampak sangat banyak banget ya ada pasangan. Kayak intinya kayak ada hal yang nggak bisa aku lakuin, yang aku perlu bantuan, ya dia yang bantu. Jadi kayak sama mantanku dulu bener-bener sangat terbantu banget. Kalau aku ada masalah ya bisa cerita. Ya. Apalagi kayak kita seusia kita ini, seusia dinosaurus ini. Iya, kepala 4 ya. Nah, enggak lah, kok matanya itu. Saya masih muda. Iya. Ya itu. Mungkin teman-teman kan udah banyak merit, ya gitu kan, udah punya kehidupan sendiri kan, nggak mungkin selamanya sama kita terus kan. Iya, Pasti pasti udah punya dunia sendiri. Ya. Jadi kayak aku nggak mau ngebebani mereka. Kalau misalnya kumpul nanti mereka dimarahin sama istrinya, ya kan? Terus ngajakin Mobile Legends terus, main terus. Nah, kamu ini gitu kan. Terus nanti kalau diajakin clubbing atau di channel olahraga, kamu itu mesti ngajak kok. Pasti banyak cewek-cewek di situ. Nah itu istri-istri teman-teman saya masih kayak gitu. Makanya saya males kalau bisa pergi itu. Jadi lebih ke diri sendiri kan. Jadi aku harus punya duniaku sendiri. Jadi harus punya pasangan. Tapi masalahnya masih nggak ada. Gak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Kan kayak kamu tadi bilang nanti Tuhan akan menyediakan. Iya, nanti ada perantaranya sendiri. Kita hanya untuk berdoa dan berusaha. Oke, lanjut Orangnya lanjut ini. Topik keluarga ketiga. ya.
Ya, yang ketiga keluarga. Keluarga gimana? Penting. Jadi kalau keluarga. keluarga ini penting karena keluarga ini kan yang membentuk apa ya, yang menanamkan nilai sama yang membuat habit di lingkungan pertama. Oh, Karena kan keluarga. Oh, ini menarik ya. Kamu kayak gitu ya. Kalau aku beda. Gimana? Kalau aku enggak sih. Oke. Enggak keluarga. Menurut aku sih, kalau aku udah punya keluarga sendiri ya udah sendiri. Loh, iya memang. Maksudku ya udah karena mungkin kembali lagi ke kondisi keluarga kita beda-beda. Iya, maksudku keluarga ini cuma Aku berlaku untuk di kehidupan pertamamu toh. Karena kan yang pertama kan kamu cuma ya, sama keluarga. betul. Tapi kalau di aku enggak sih, kan terlalu problematik kan Loh, problematik itu juga ada nilainya. Kamu jadi ya mungkin itu kan yang membentuk kamu. Ya ini kan belum selesai ceritanya Oh, iya. belum selesai. Jadi Maaf. mungkin karena itu aku menganggapnya ya udah ya biasa aja karena sehari-hari ya nggak ada impact apa-apa ke aku. Mungkin lebih ke mental aja ya, lebih ke mental karena keluarga yang problematik. Aku jadi tumbuh lebih dewasa lagi. Jadi kembali lagi ya, kesulitan itu bukan membuat kita susah, tapi membuat kita lebih dewasa. Bisa berkembang, mental kita bertambah. Terus apa yang nggak bisa dilakukan sama keluarga kamu bisa lakuin sendiri kayak gitu kan. Lebih mandiri. Jadi kayak aku nggak butuh keluarga aku, tapi aku bisa pakai diriku. Dan aku lebih aku lebih ke teman-teman daripada ke keluarga. Jadi yang membuat karakter positifku itu teman-temanku. Yang membentuk karakterku saat ini tuh lebih ke teman-teman. Aku sendiri sama mamaku kemarin belum sesudah bapakku nggak ada, aku open sama mamaku. Yang membentuk karakterku sekarang ini bukan kalian gitu. Tapi karena kalian membentukku seperti ini, jadi aku pelarianku ke teman. Jadi aku dulu tuh lebih belain teman daripada keluarga. Tapi ketika sudah lewat ya Mas, itu kita sudah jadi yang sekarang ini kan pribadi kita lebih dewasa, sudah ngerti kan akhirnya ya udah berarti ke keluarganya mungkin lebih ikannya ke keluarga aja kembali kan. Mungkin kamu dulu membentuknya dari keluarga basicmu. Biar ke keluarga apa pengen kayak gitu dulu tuh. Pengen aku lihat temanku sayang banget sama adiknya dibeliin ini itu, padahal si kokonya ini dulu mati-matian kerjanya, terus dia berusaha sendiri, tapi adiknya udah dibeliin ini itu, kayak benar-benar ngasih kayak kasih sayangnya gitu ya. All out ya buat anaknya. Terus dia mungkin dia ini temanku ini juga udah mungkin uangnya lebih banyak ya, buat biayain orang tuanya atau apa. Aku pengennya gitu. Cuma ya kita berlatar belakang yang berbeda, tapi ya kita harus syukuri aja. Kalau mungkin nggak kejadian seperti itu, kita nggak bakal yang jadi hari ini. Ya itu poinku. Ya maksudnya, itu. Ya makanya kan pelan-pelan dulu, Cok. Iya. Jadi maksudnya nggak harus selalu efeknya bagus. Ya, keluarga atau teman kan bisa kasih bisa kasih nilai yang lain-lain. Kadang kayak misalnya orang tuanya terlalu perfeksionis. Ya, menuntut anaknya. Akhirnya anaknya jadi akhirnya anaknya jadi tipikal orang yang nggak berani bersuara. Ya, itu kan juga lingkungan sebetulnya. Ya, betul. Jadi pentingnya itu bukan penting selalu dalam hal positif, tapi karena itu nanti yang akhirnya kita sadar dari lingkungan luar, kita belajar lagi, akhirnya mature ya mungkin makanya itu kalau udah makin dewasa akhirnya jadi lebih melek lagi. Tapi aku menyadari sesuatu. Apa itu? Meskipun aku di latar belakang keluarga yang problematik dulu, aku menyadari sesuatu. Kenapa kok bisa problematik kayak gitu? Orang tuanya problematik. Ya pada dasarnya hidup cuma sekali ya. Nggak mungkin kita hidup dua kali. Jadi kayak pengalaman menjadi orang tua itu juga cuma sekali. Yes. Jadi ketika mereka problematik, sebenarnya itu mereka lagi belajar jadi orang tua. Iya, betul. Iya. Makanya aku sejelek apapun dia orang tua. Iya, orang tua. Gitu. Iya, bisa. Kamu bisa pilih-pilih. Gitu. Orang tua, dia lagi belajar, mungkin jalannya lagi salah aja gitu. Iya. Dan dia nggak nemuin solusi. Belum tentu juga kita juga jadi orang tua lebih bagus. Iya, belum tentu. Iya. Aku sendiri belum menikah ya, tapi sekarang kan mama ikut aku kan. Jadi kayak seenggaknya aku jadi kepala keluarganya lah. Gitu. Jadi kayak ngerasain aja lu. Sebenarnya kayak gini nih loh rasanya kayak orang tua aku. Iya. Ketika kita tuh orang tua tuh dituntut ya kembali lagi ke masalah ekonomi kan. Iya. Kamu harus menghidupin gimana caranya balance biar balance antara menyenangkan dengan tanggung jawab. Kan suka ketukar kan kadang. Orang tua itu ada bilang kamu sudah tak besarin kayak gitu loh. Tak besarin, tak kasih makan, tak apa. Sebenarnya itu menurutku bukan effort. Itu cuma tanggung jawab. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau kamu mau nyenengin beda lagi ya kan. Beda kan nyenengin pasangan, nyenengin teman kan beda. Treatnya kan beda. Kalau namanya nyenengin, berarti kan bukan di luar dari tanggung jawab, betul nggak? Iya. Kalau tanggung jawab, kalau orang tua ya nyekolahin anak, didik anak, terus ngasih makan, ngasih apa,
ini itu tanggung jawab. Tapi kalau nyenengin itu beda. Kayak misalnya rekreasi, ya nyenengin ngasih hadiah. Kadang orang yang tuh sering ketuk-ketuk, maksudnya nggak boleh ketuk, menilai kalau tanggung jawab itu adalah pemberian, menyenangkan gitu. Dan karena mungkin orang tua yang problematik itu terpacu pada itu, jadi kayak dia itu kayak tertekan, jadi akhirnya aku nggak gini keluarga, terus aku nggak bisa kayak gini sama keluarga aku gitu. Ya pada dasarnya orang terus akhirnya muncullah pikiran jelek, aku tak ngutang aja, aku stres tak pijet aja, aku ke plus kayak gitu kan. Larinya kalau cowok kan gitu, kalau cewek ya tetap golek laki sing soge, ya kan, cari kaya, iya cari brondong yang kaya gitu kan. Soal problematiknya tuh ke masalah uang, perekonomian. 98% permasalahan rumah tangga keluarga adanya di keuangan. Harusnya 3. Kalau aku pernah dengar katanya gini, 3. Jadi 3 ini enggak, kamu cuma boleh luput 1. Namanya duit. Jadi ada 3 pilar katanya. Iya apa? Duit, seks, komunikasi. Iya memang. Kamu cuma boleh luput 1. Kalau kamu duit gak ada, berarti komunikasi sama seksnya harus jalan. Iya. Kalau kamu nggak ada seks, berarti yang penting komunikasi sama duitnya harus jalan. Ya. Kalau kamu hilang 2, ya selesai. Ya bisa, itu suatu harus yang satu kesatuan. Apa ya. itu? Satu kesatuan. Oh, mancing. Satu kesatuan. Ini ya, satu kesatuan. Dibungkus ya di mumi. Jadi kalau relationship harus gimana? Supaya kayak solusinya nih kalau dalam apapun, pertemanan, keluarga, pasangan, apa yang harus nilainya itu apa yang harus biar hubungannya harmonis, relationship-nya. Itu balik lagi trust lah. Percaya, Iya. kamu percaya. Oke, sama sih sebenarnya. Sama kan itu kayaknya inti dari podcast kita hari ini adalah percaya. Pesan-pesannya buat ini ada. Oke, pesan-pesan. Pesan-pesannya apa ini? Sebelum kita tutup podcast hari ini. Oke, pesan-pesan. Kalau dari pertemanan, kalian harus uji pertemanan kalian. Kalau dari pasangan, cari yang sefrekuensi, yang punya value-nya sama. Ya, nggak berat sebelah lah ya. Meskipun belah sebelah harus saling menutupi. Iya, oke. Harus saling backup lah. Jangan salah-salahan dan tutup-tutupan. Iya, ya itu kan jadi trust-nya nggak ada. Iya, terus keluarga. Kalau keluarga itu sama kayak kamu versi masa depan. Keluarga. Ya, tadi. Ya, semua orang tuh berhasil dalam berkomunikasi. Semua orang berhasil dalam apapun itulah. Harus komunikasi, apapun yang diomongin. Bukan, maksudnya adalah berusaha yang terbaik aja. Mungkin usaha terbaik kita nggak akan bagus di mata setiap orang. Betul, iya. Tapi ya udah berusaha aja. Kalau di keluarga, ya memang nggak berusaha pasti. Tapi yang paling penting itu komunikasi sama keluarga. Jadi ada apapun, ngomong. Iya. Kalau misalnya ada masalah, juga ngomong. Kadang itu ada orang mendem kan. Jadi daripada keluarga kepikiran. Iya. Dia itu egonya cowok itu biasanya. Gitu. Tapi nggak tahu tipenya utangnya sudah selangit. Iya. Karena takut. Iya. Ngomong aja. Mungkin marahnya bentar doang. Nanti kan ada solusi. Iya. Kalau. Tapi benar itu betul. Iya, tapi kan maksudnya ya balik lagi. Betul. Itu juga dari pengalaman ya. Iya. Keluarga aku juga problematik dulu kan. Iya. Nggak usah gitulah kayak kamu lah di kantor. Kamu melakukan apa yang baik, ya kan? Ada orang yang nggak suka kan? Betul. Jadi pada dasarnya kamu tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Iya. Aku menyadari itu. Justru dulu jujur ya, dari SMA dari kecil, dari SD aku. Iya. Sampai kerja ini yang ini ya. Iya, yang terakhir ini ya. Terakhir kerja ini baru 2 kali. Jadi 2 kali ini aku ngerasa kalau aku sendiri jadi orang yang toksik, atau baru menyadari bahwa nggak semua yang aku kasih baik itu returnnya bagus. Ya. Feedbacknya baik ke aku enggak. Ternyata juga baru sadar baru-baru ini, karena aku selama ini berteman fun-fun aja ya. Selama ini kamu berteman sama aku ya fun-fun aja. Aku nggak pernah orangnya tipikal sing ngomel hal tertentu wajar, oke. Tapi sing bener-bener yang bikin orang sebel enggak sih, jarang juga. Jarang juga kayak gimana coba pelan-pelan. Jarang. Jadi kayak orang yang selama ini berteman dengan aku baik-baik aja, gimana. Mungkin ada lah, mungkin karena karakterku gimana atau gimana. Tapi at least kan namanya juga teman kan, ada kejelekan juga. Tapi mereka tuh terima aja. Tapi suatu ketika kita tuh hanya, aku udah baik, aku tuh nggak apa-apa. Tapi situasi dan kondisi pada saat itu mengarahkan kalau aku tuh jelek di matamu gitu. Dan itu di luar kontrol aku nggak melakukan hal itu. Yes. Dan sering terjadi kayak gitu. Tapi teman-teman yang menganggap kayak gitu,
itu ngejudge kayak gini. Jadinya terus kan nggak terima. Yang pertama kali aku nggak terima, tapi bukan yang di kantor ya, nggak terima. Yang pertama kali itu nggak terima, malah aku jatuhnya jadi kayak toksik. Akhirnya pergilah aku dari situ, komunitas itu. Iya. Jadi pergilah aku dari komunitas itu. Jadi serba salah, nolongin kok malah terjerumus gitu. Dan itu pertama kalinya aku terpuruk dalam hidup aku. Oke. Dan aku kan lebih ke temen ya daripada keluarga ya. Jadi terpuruk pada masa itu. Dan benar-benar kayak ngerasa aku nggak cocok buat temen nih kayak gitu. Gak usah temen sama aku, gak usah ngajak aku pergi kayak gitu. Sampai benar-benar terpuruk. Jadi kayak benar-benar muak banget. Wih. Iya. Paham. Jadi dari ekstrovert inginnya jadi introvert. Udah nggak peduli aku mau tak introvert nggak nyaman. Sekarang kalau rame-rame nggak nyaman. Tapi kalau sendiri juga kok ya sepi gitu. Repot manusia itu ya. Ngomong sama sim-sim. Nah, yang kedua ini kan juga ya itu. Ya udahlah kayak kamu. Ya udahlah biarin lah mau apa. Biarin kalau ada orang nggak suka karena kita. Iya. Kan kadang itu orang berprestasi kan baik kan. Mau berprestasi ya bagus. Tapi kan ada orang nggak suka juga. Nggak suka, ya kan. Tapi orangnya nggak mau ngaku biasanya. Nggak mau ngaku lah. Bahkan kamu belain. Pakai lu. Iya. Bahkan kamu belain temanmu aja ada yang nggak suka juga. Iya belain. Kok nggak bela aku sih? Iya. Itu. Nah, itu kata-kata itu. Itu udahlah jauh-jauhin pikiran jelek kalian. Kalau emosi ya sudah emosi. Iya. Nggak perlu Cuekin aja. Justru kalian lah jadi toksik sekarang. Makanya nggak punya temen. Ya capek kan. Ya sekarang silakan. Ya kan betul kayak gitu. Kamu punya temen. Janganlah kayak gitu. Iya. Jadi itu ya nilainya. Gimana berarti nilainya? Ya itu ya. Ya kita nggak akan bisa membuat senang semua orang. Nah, betul. Betul. Lakuin yang kalian anggap benar, yang kalian tahu value-nya. Betul. Orang terima. Iya, betul. Ya orang kan yang lihat dari karakter kita kan. Iya. Gitu. Mungkin si A nggak suka, tapi mungkin ada yang suka. Kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Nggak dipaksain, tapi kita tetap respect. Kita sama orang, aku respect. Sama orang bahkan orang benci sama aku respect. Dan nggak pernah aku nggak suka sama Ivan. Malas aku nggak. Kalau ngajak pergi ngomong, bebas aku orangnya easy going. Teman dalam selimut berarti. Nggak pernah aku jujur. Aku nggak pernah. Katanya nggak suka ya sudah pergi bareng nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya memang nggak apa-apa. Bukannya kayak misalnya nih diajak, terus tapi dalam hatimu nggak suka gitu loh, tau nggak? Ya mungkin yang ngajak nggak suka. Ya dia kan aku nggak. Ya hanya dia lah. Ya kan dia nggak suka ya udah. Aku kan orangnya gitu. Nggak perlu dipikirin. Ya. IG di unfollow. Nggak peduli aku kongkong. Ya, pokoknya situ nyapa aku nyapa ya. Nggak hanya itu banyak kan teman-temanku. Banyak coy. Oke. Dan di unfollow apa ya unfollow. Ya udah. Karena ya udahlah kalau kamu nggak nyaman daripada mikirnya kan ya udahlah kamu kan nggak nyaman ya udah aku nggak mau banget biar nggak sama-sama enak gitu loh. Sama-sama nggak akan ganggu. Nggak akan ganggu. Cuma kalau ketemu ya udah baik-baik aja. Gak usah dipikirin gitu kan. Nyampe-nyampein hati kan gitu. Oke. Jadi kita di penghujung acara. Oke. Tetap pada penghujung acara kita selalu akan tampilkan permainan sulap. Oke. Kamu doyan ngasih anu. Oke. Kita akan pindah ke stage. 1, 2, 3 tidur. Enggak. Oke, kali ini kita akan main pakai kartu. Cuman bedanya ini kartunya aku simpen di deck ya. Di suatu deck kartu ya. Di dalam kartu. Iya, kartu di dalam bukan kartu di dalam box ya. Iya, box lah. Ini sebetulnya buat menjaga supaya kartunya ini permainannya kok mirip-mirip kayak yang ilusi-ilusi di panggung itu ya, yang pakai kotak-kotak itu. Betul nggak? Kotak. Ya biasanya kan pakai box itu. Betul nggak? Aku nggak tahu deh yang itu. Oke. Pokoknya intinya gini. Oke. Aku akan minta bantuan dari kartu King ini. Oke. Untuk membantu aku di permainan ini. Oke. Siap. Yang dia nanti akan membantu menghilangkan kartu ini. Satu ini. Berarti benar dong kayak tadi. Berarti benar kayak. Betul yang tadi kan. Iya kan. Betul kan. Oke. Jadi ini kita ambil dulu. Terus kita coba. Aku akan minta Kingnya. King, tolong kamu bantu hilangin kartu ini ya. Oke. Decknya. Oke. Masukin. Aduh. Oke. Aduh. King, tolong King. Terus habis itu, wow, loh, menghilang. Iya, lu Bang coba lihat. Boleh saya lihat ya? Boleh ya, lihat gini ya. Waduh, iya hilang. Mana hilang tadi? Ya? Suruh balikin dong. Waduh, King.
Gimana nggak bisa. bisa dipanggil lagi kingnya? Nggak bisa. Terus ini Oke. gimana? Ya sudah, nanti saya beli baru lagi. Waduh, Sorry ya, baru teman-teman. nih. Ini kingnya kurang ajar. Oke, thank you sudah hari ini kita temenin ya videonya. Ya sudah lumayan. Sudah kayak lumayan panjang lah. ya kali ini. Ajar. Lebih panjang ya, lebih deep lagi kali ini. Malah sampai debat tadi. Kita sampai debat. Kita lupa kalau ini podcast. Ya. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga channel kita ini ya bisa Iya. menginspirasi orang-orang di sana yang kalian lagi stres, lagi capek, Pengen debat, Pengen cari debat. teman kalian. ya buat debat. Enggak. Oke. Thank you. Terima kasih sudah nonton. See you. Sampai jumpa. Bye. Bye.